aku Akila, aku akan membahas tentang MH Tamrin pada tahun 1931 sampai 1945. Yang pertama, Tamrin aktif dalam berbagai organisasi politik, termasuk Partai Sarekat Islam dan kemudian mendirikan Partai Indonesia Raya atau Gerindra. Dia berusaha menyatukan berbagai golongan masyarakat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, Tamrin merupakan salah satu pemikir politik yang memiliki visi tentang persatuan Indonesia. Pemikirannya mencerminkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Yang ketiga, Tamrin terlibat dalam KNIP pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. KNIP menjadi salah satu langkah menuju pembentukan pemerintahan Indonesia yang lebih mandiri. Yang keempat, Tamrin dikenal sebagai pemimpin pendidikan. Pidatonya yang terkenal berjudul Aku Indonesia pada tahun 1940 memberikan inspirasi dan semangat kepada rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Yang kelima, Tamrin memiliki dampak yang signifikan pada generasi muda. Pemikirannya dan aksinya mempengaruhi banyak pemuda Indonesia untuk terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Meskipun hidupnya terbatas hingga 1941, warisan perjuangan Ahmad Tamrin terus memainkan peran penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gladita Zara Galuh. Saya absen 11 dan saya perwakilan dari kelas 12 IPS 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan peran penting dalam tokoh moderat atau angkatan moderat, yaitu salah satunya adalah Oto Iskandar-Dinata pada tahun 1931 dan sampai 1945. Jika diulik kembali, ternyata peran dari Oto Iskandar-Dinata sendiri itu banyak ya teman-teman. Namun, peran utama dan juga peran paling pertama dalam angkatan moderat yang dilakukan oleh Oto Iskandar-Dinata adalah pengusulan kemerdekaan yang dilakukan oleh Oto Iskandar-Dinata dan kawan-kawannya sebagai anggota PPKI kepada bagian dari kepemimpinan Indonesia, yaitu Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Selain itu, ia juga berperan penting sebagai wakil ketua di dalam Budi Utomo yang dimana tempatnya ada di Bandung dan juga ada di Pekalongan yang rentang jarak waktunya hanya beberapa tahun saja. Dan yang tidak kalah penting atau yang terakhir mungkin ya, yaitu adalah ia merupakan bagian dari pemimpin Surat Kabar Cahja tahun 1942 sampai 1945 yang merupakan surat kemerdekaan Indonesia sebelum pengusulan terhadap Soekarno dan Hatta. Terima kasih. Halo semua, aku Syifa Nanda Mayanti, absen 31 dari 12 IPS 4. Di sini aku bakal menjelaskan tentang peran Chairul Saleh pada periode 1931 sampai 1945. Yaitu ada 4 peran loh. Yang pertama, aktivisme politik. Chairul Saleh terlibat dalam aktivisme politik melalui organisasi pergerakan nasional seperti Jung Java dan Jong Sementara Ribon. Yang kedua, ada kesadaran nasional. Pada masa tersebut, Chairul Saleh bersama tokoh-tokoh lainnya berperan dalam meningkatkan kesadaran nasional di kalangan masyarakat. Nah, yang ketiga, perlawanan terhadap kolonialisme. Selama pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Chairul Saleh tetap aktif dalam pergerakan nasional. Nah, yaitu aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Ia dan beberapa tokoh lainnya mengambil peran dalam melawan penjajahan pada masa itu. Yang keempat, dan yang terakhir, pendidikan dan kesadaran politik. Chairul Saleh juga mengambil peran untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda. Ia berusaha membentuk generasi yang paham dan berkomitmen terhadap perjuangan kemerdekaan. Nah, itu adalah beberapa peran-peran Chairul Saleh pada periode 1931 sampai 1945. Chairul Saleh mencerminkan komitmen dan kontribusinya dalam pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia, baik dalam konteks kolonial Belanda maupun selama pendudukan Jepang. Nah, sekian dari aku, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman aku. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Syakila Silma Salsabila dari kelas 12 IPS 4 absen 32. Nah, jadi kali ini aku bakal menjelaskan tentang satu tokoh yang bernama Soekarni. Nah, nama panjangnya itu adalah Soekarni Kartowiryo. Dia ini tidak bisa dipisahkan dari peristiwa Rengas Dengklok. Dia salah satu pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta pada malam itu agar segera memproklamasikan kemerdekaan lebih cepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.
lelaki kelahiran Blitar Jawa Timur itu pada 14 Juli 1946 itu juga pendiri Partai Murba. Ia juga salah satu tokoh pelaksana proklamasi dan ikut dalam bagian peristiwa Rengas Dengklok. Dia juga menjadi salah satu perintis perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan setelah kemerdekaan dia mengisi dengan cara mengabdi kepada bangsanya. Dan bila membaca detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, nama Soekarni sering disebutkan bersama pemuda lainnya, seperti misalnya Hairil Saleh. Nah, dan juga beberapa pemuda lainnya. Memang ia adalah salah satu tokoh penting yang mengakibatkan lahirnya teks proklamasi dan kemerdekaan yang tercipta. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan nih tentang Soekarni. Selanjutnya bakal dilanjutin sama teman aku ya. Dadah teman-teman.